Oke, sudah saya rekam. Saya persilakan untuk moderator bisa memandu jalannya presentasi dan diskusi. Waktu dan tempatnya saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman dan Ibu. Pada malam ini saya akan menjadi moderator untuk pemaparan materi dari kelompok 1, di mana materi mereka itu berjudul tentang air, tanah, dan nutrisi tumbuhan. Pada kelompok 1, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi hasil diskusi kami yang berjudul air, tanah, dan nutrisi tumbuhan. Kelompok 1 sendiri terdiri dari yang pertama itu ada Fiona dengan NIM 011, kedua Elsa dengan akhiran NIM 012, ketiga Cindy Aulia dengan akhiran NIM 038, Reski Amalia dengan akhiran NIM 039, Rusni R. Haruna dengan akhiran NIM 071, Nurrahma Mutia MS Por dengan NIM 113, Dinda Aulia Esla Jolo dengan NIM 134, dan saya sendiri Desyana Nur Marifat dengan akhiran NIM 136. Nah, di sini topik pembahasan yang akan kami bahas yang pertama, definisi air, yang kedua, sifat-sifat yang ada pada air, yang ketiga, fungsi air bagi tumbuhan. Yang pertama, definisi air. Nah, air sebagai molekul anorganik yang sangat berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Pengertian air menurut para ahli, yang pertama menurut Sitanala Arsyad, yaitu air merupakan senyawa yang berbentuk dari 2 atom hidrogen dan 1 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen yang disebut H2O. Yang kedua menurut Rustam Syarif, yaitu air merupakan zat terpenting bagi makhluk hidup. Berikutnya ada sifat-sifat air. Yang pertama itu penyerapan. Penyerapan air secara vertikal oleh tanaman difasilitasi oleh konsolidasi air. Yang kedua adhesi. Adhesi terjadi di dalam dinding xilem tanaman yang memfasilitasi aksi kapiler dan meningkatkan kapasitas air dalam tabung sempit tanaman. Yang ketiga ada polar. Air yang bersifat polar mengubah bentuk setelah melintasi xilem tumbuhan. Yang keempat ada pelarut. Pelarut, air dikenal sebagai pelarut yang sangat baik untuk kategori zat biologis atau zat terlarut, bahan organik, ion bermuatan seperti K+, Ca2+, dan NO3- serta molekul kecil. Yang terakhir ada transparansi. Untuk mengatur suhu, tanaman melakukan berbagai proses termodinamika. Yang selanjutnya ya. Selanjutnya ada fungsi air bagi tumbuhan. Yang pertama, air sebagai senyawa utama penyusun protoplasma. Yang kedua, air sebagai pelarut hara mineral. Yang ketiga, air sebagai medium reaksi bahan pada metabolisme.
Yang keempat, air sebagai sumber elektron. Dan yang terakhir, air mempertahankan turgidita sel. Baik, kesimpulannya yaitu air merupakan komponen penting dalam kehidupan, terutama bagi tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan air untuk berbagai proses vital seperti fotosintesis, respirasi, dan metabolisme. Air juga berperan sebagai pelarut hara mineral, medium reaksi kimia, sumber elektron, dan menjaga tekanan turgor pada sel tumbuhan. Kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan, menurunkan kemampuan metabolisme, dan menyebabkan tanaman layu atau bahkan mati. Secara keseluruhan, keberadaan air yang memadai sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok materi telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya kita beralih kepada sesi tanya jawab, yang dimana kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok 1 jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan kepada teman-teman, dipersilakan. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok pemateri. Kepada teman-teman, baik, kepada Citra Nurul Agni dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1, di mana pertanyaan saya itu jelaskan pentingnya makro dan mikronutrisi bagi pertumbuhan tanaman dan apa yang terjadi jika salah satu dari nutrisi tersebut tidak tersedia. Baik, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Citra Nurul Agni dan jangan lupa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar pada Zoom ini.
pada teman-teman. Jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, eh, pertanyaannya kita simpan dulu. Saya berikan kesempatan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Citra Nurul Afni. Jika sudah siap, dipersilahkan. Baik, izin menjawab moderator. Dipersilahkan, Rusdi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Citra Nurul Afni. Pertanyaannya tadi, jelaskan pentingnya makro dan mikronutrisi bagi pertumbuhan tanaman dan apa yang terjadi jika salah satu dari nutrisi tersebut tidak tersedia. Nah, baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu makronutrisi dan juga mikronutrisi. Nah, makronutrisi ini adalah unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Sedangkan mikronutrisi adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting bagi kesehatan tanaman. Contoh dari makronutrisi itu contohnya ada unsur-unsur nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Nitrogen ini penting untuk sintesis protein dan fotosintesis. Kekurangan dapat menyebabkan daun menguning dan pertumbuhan terhambat. Nah, kemudian fosfor pada makronutrisi ini berperan dalam pembentukan akar, pertumbuhan bunga, dan juga pematangan buah. Kekurangannya dapat mengakibatkan pertumbuhan akar yang buruk dan produksi bunga yang minimal. Kemudian ada unsur kalium pada makronutrisi ini bisa membantu dalam pengaturan air, fotosintesis, pembentukan buah. Kekurangannya dapat menyebabkan tanaman lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian contoh pada mikronutrisi ini misalnya ada zinc. Zinc ini terlibat dalam sintesis protein dan pertumbuhan. Untuk kekurangannya dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat dan deformitas daun. Kemudian ada unsur besi, dia berfungsi untuk esensial fotosintesis. Kekurangannya dapat menyebabkan klorosis atau biasa disebut dengan daun menguning. Kemudian ada mangan, dia itu
penting untuk fotosintesis juga dan juga metabolisme pada tumbuhan itu sendiri. Tapi ada kekurangannya, dia dapat mengganggu proses fotosintesis. Untuk dampak-dampaknya mungkin akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk dampaknya tersendiri itu di mana ada pada kekurangannya makronutrisi. Itu mengakibatkan pertumbuhan yang lambat, daun menguning, dan hasil panen yang menurun. Kemudian tanaman ini menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang buruk. Kemudian untuk kekurangan pada mikronutrisi itu dapat menyebabkan deformitasi, di mana pertumbuhan yang tidak normal dan penurunan kualitas tanaman. Misalnya seperti kekurangan besi dapat menyebabkan klorosis, sehingga mengurangi kemampuan fotosintesis pada tanaman. Saya kira itu tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari Citra Nurul Afif tadi. Nah, kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pertanyaan jawaban dari kelompok pemateri, dipersilahkan. Maaf moderator, saya dari pemateri mau menambahkan sedikit jawaban dari teman saya tadi. Baik, dipersilakan Elsa. Untuk yang nutrisi makro itu yang saya ingin tambahkan itu ada kalsium, magnesium, dan sulfur. Kalsium ini diperlukan untuk kekuatan dinding sel dan proses pembelahan sel. Kekurangan kalsium menyebabkan ujung akar membusuk dan daun muda menjadi keriput. Kalau yang magnesium itu komponen penting dalam klorofil yang terlibat dalam fotosintesis. Kekurangan magnesium ini mengakibatkan daun berwarna kuning antara tulang daun. Yang selanjutnya ada sulfur. Dia itu berperan dalam pembentukan asam amino dan protein. Kekurangan sulfur menyebabkan tanaman tumbuh lambat dan daun menguning. Untuk selanjutnya yaitu di mikronutrisi. Dia itu ada yang pertama baron. Berperan dalam pembelahan sel dan pembentukan jaringan. Kekurangan baron menyebabkan pertumbuhan akar terhambat dan kerusakan jaringan tumbuhan. Yang selanjutnya ada tembaga, yaitu terlibat dalam proses enzimatik. Kekurangan tembaga dapat menyebabkan tanaman rentan terhadap penyakit dan pertumbuhannya terlambat. Yang selanjutnya ada molybdenum, membantu dalam proses fiksasi nitrogen. Kekurangan molybdenum dapat menyebabkan tanaman kekurangan nitrogen meskipun tanah mengandung cukup nitrogen. Yang terakhir itu ada klor, berperan dalam keseimbangan air dan pembentukan klorofil. Kekurangan klor menyebabkan tanaman mengalami desifiensi air. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elsa atas tambahannya. Nah, kepada teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin menambahkan jawaban atau memiliki jawaban yang lain, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, mohon maaf Ibu sebelumnya, apakah Ibu ingin menguatkan jawaban dari kelompok baca? Ya. Mohon maaf, saya izin menambahkan sedikit. Baik, silakan. Mohon maaf sebelumnya karena tadi HP saya sedikit terkancing, jadi agak lambat saya respon. Saya izin menambahkan sedikit mengenai penjelasan pentingnya pentingnya makro dan mikronutrisi bagi pertumbuhan tanaman dan apa yang terjadi jika salah satu nutrisi tersebut tidak tersedia.
Jadi saya ingin menambahkan sedikit mengenai pentingnya itu makro dan mikro itu memang penting untuk pertumbuhan tanaman karena keduanya berperan dalam perkembangan dan kesehatan tanaman. Di mana kurangnya nutrisi dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terlambat, daun menguning dan tanaman mudah terserang hama dan penyakit. Nah, kalau di makro itu dia unsur haranya itu dia dibutuhkan tanaman lebih besar, sedangkan di mikro itu dia unsur hara yang dibutuhkan tanamannya itu dia jumlahnya itu lebih sedikit. Mungkin saja yang dapat saya tambahkan, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rosliana atas tambahannya. Nah, kepada teman-teman yang lain jika masih ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, selanjutnya pada teman-teman dipersilakan untuk bertanya lagi kepada kelompok pemateri. Kepada teman-teman yang lain dipersilakan. Tapi moderator, saya menyela dulu ya sebelum mungkin ada yang bertanya lagi. Saya harapkan pertanyaannya ya. Tapi tadi itu mungkin kelewat pertanyaannya. Siapa tadi yang pertama itu? Citra ya? Citra, pertanyaannya itu sepertinya tidak sesuai tema ya. Jadi tema kita hari ini itu adalah sifat-sifat air dan pentingnya bagi tumbuhan. Untuk makro sama mikronutrien sepertinya akan ada pertemuan spesifik gitu ya. Coba nanti bisa dicek lagi itu pertemuan keberapa gitu ya. Jadi mohon pertanyaannya sesuai dengan tema adik-adik. Makasih, silakan dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Ibu atas pencerahannya. Nah, kepada Citra Nurul Afni, dari jawaban yang telah diberikan kelompok pemateri tadi dan tambahan dari beberapa teman yang lainnya, apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih moderator. Dari jawaban dan teman-teman saya dapat pahami, di mana saya dapat mengambil kesimpulan bahwa makro dan mikronutrisi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ketersediaannya yang seimbang dari kedua jenis nutrisi ini diperlukan untuk memastikan tanaman tumbuh dengan sehat dan produktif. Kekurangan salah satu dari nutrisi ini adalah menyebabkan masalah serius dalam pertumbuhan, kualitas, dan hasil panen tanaman. Oleh karena itu, pemupukan yang tepat dan pemeliharaan tanah yang baik menjadi krusial untuk pertanian yang berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Citra Nurul Afni. Nah, kepada teman-teman yang lain, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, pada Nilu Putu Ekayanti dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya, pertanyaan saya, bagaimana interaksi antara air dan unsur hara lainnya mempengaruhi pH tanah dan ketersediaan nutrisi bagi tumbuhan? Mungkin itu saya pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nilu Putu Ekayanti. Jangan lupa untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar di Zoom kita pada hari ini. Nah, kepada teman-teman yang lainnya, jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baik, kepada Amana Ikra Sari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan tentang sifat-sifat air. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana air diserap secara vertikal oleh tanaman dan apa peran adesi dalam proses ini? Baik, terima kasih kembali ke moderator. Baik, selanjutnya kepada Nur Rahma Ramadhani dipersilakan. Dan juga mana jangan lupa untuk menulis pertanyaannya kolom komentar. Pada Nur Rahma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1, di mana pertanyaan saya itu bagaimana tumbuhan itu bisa beradaptasi dalam lingkungan dengan ketersediaan air yang terbatas. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Rahma Ramadhani. Pada teman-teman, jika masih ada yang bertanya, dipersilakan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok pemateri, memberikan kesempatan untuk mencari jawaban dan sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Pada kelompok materi dipersilahkan. Izin menjawab moderator. Kepada Rizky Amalia dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Niluputu Ekayanti, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana interaksi antara air dan unsur hara lainnya itu akan mempengaruhi pH tanah dan ketersediaan nutrisi bagi tumbuhan. Ya, jadi interaksi antara air, unsur hara, dan pH tanah itu sangat mempengaruhi terhadap ketersediaan nutrisi bagi tumbuhan, di mana air tersebut berfungsi untuk melarutkan unsur hara yang ada di dalam tanah, sehingga membuat nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium itu lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Nah, jadi ketika air meresap ke dalam tanah, yaitu kan mempengaruhi pH tanah, yang merupakan ukuran seberapa asam atau basa tanah tersebut. Jadi pH yang seimbang itu idealnya antara 6 hingga 7. Nah, sehingga sangat penting karena pada rentan ini sebagian besar unsur hara itu tersedia bagi unsur seperti kalium dan magnesium menjadi kurang tersedia, sehingga jika pH terlalu tinggi basah, itu fosfor dapat terikat dan tidak dapat diakses oleh tanaman. Nah, selain itu kondisi tanah yang terlalu kering atau terlalu basah itu dapat mengganggu ketersediaan air dan juga berdampak pada pH dan ketersediaan nutrisi.
Nah, oleh karena itu untuk memahami interaksi ini sangat penting dalam praktik seperti pertanian. Mungkin itu yang dapat saya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky atas jawabannya. Nah, kepada teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok pemateri, dipersilahkan. Baik, tidak ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok pemateri. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, bagaimana jawaban yang telah diberikan oleh kelompok pemateri tadi, apakah dapat dipahami dengan jelas? Baik, terima kasih moderator. Para penanya, silakan. Terima kasih. Jawaban yang diberikan oleh pemateri itu cukup jelas ya, dan saya dapat menyimpulkan interaksi antara air dan unsur hara dapat mempengaruhi pH tanah secara signifikan. Air yang terlarut dengan ion-ion hara dapat menyebabkan perubahan pH yang dapat meningkatkan atau menurunkan ketersediaan nutrisi. Misalnya, air yang kaya akan ion hidrogen dapat menurunkan pH tanah dan membuat unsur hara tertentu lebih tersedia. Tapi juga dapat mengakibatkan pencucian unsur hara yang penting. Sebaliknya, pH yang terlalu tinggi dapat mengikat beberapa nutrisi, membuatnya tidak tersedia bagi tumbuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nio Putri Andri kesimpulannya. Nah, selanjutnya kepada kelompok pemateri dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Pada kelompok pemateri dipersilahkan. Ya, kepada Cindy Aulia dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Nur Rahma Mutia Ramadhani. Pertanyaannya itu tadi, bagaimana tumbuhan beradaptasi dalam lingkungan dengan ketersediaan air yang terbatas? Tumbuhan memiliki berbagai adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan dengan ketersediaan air yang terbatas. Ada beberapa cara tumbuhan beradaptasi. Itu yang pertama, struktur akar yang efisien. Tumbuhan dapat mengembangkan sistem akar yang lebih dalam dan luas untuk mencari air. Akar yang lebih panjang memungkinkan tumbuhan menjangkau sumber air yang lebih dalam di dalam tanah. Kedua, pengurangan transpirasi. Beberapa tumbuhan mengurangi kehilangan air melalui transpirasi dengan cara mengurangi luas permukaan daun. Tumbuhan dengan daun kecil atau berbentuk jarum seperti konifer memiliki luas permukaan yang lebih kecil untuk mengurangi penguapan. Stomata yang tertutup. Tumbuhan dapat menutup stomata, pori-pori pada tumbuhan, selama periode panas atau kering untuk mengurangi kehilangan air. Ketiga, penyimpanan air. Beberapa tumbuhan, terutama sukulen, memiliki jaringan penyimpanan air yang memungkinkan mereka menyimpan air dalam jumlah besar untuk digunakan selama periode kering. Contohnya adalah kaktus yang menyimpan air di batangnya. Keempat, fisiologi khusus. Beberapa tumbuhan memiliki kemampuan fisiologi untuk menggunakan air dengan lebih efisien, seperti sistem KAM atau Crassulon acid metabolisme. Tumbuhan seperti lidah buaya dan kaktus membuka stomata pada malam hari untuk mengurangi kehilangan air dan penyimpanan karbon dioksida untuk digunakan saat fotosintesis di siang hari. Mungkin itu saja yang dapat saya
jawab, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cindy Aulia telah menjawab pertanyaan dari teman kita. Nah, selanjutnya kepada teman-teman yang lain dipersilahkan jika ada yang ingin menambahkan jawaban dari Cindy Aulia atau memiliki pendapat yang berbeda dari Cindy Aulia, dipersilahkan. Ya, pada Dea Wulandari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Cindy Aulia, yaitu mengenai bagaimana air diserap secara vertikal oleh tanaman dan apa peran adhesi dalam proses ini. Nah, jadi itu secara sederhana air itu akan diserap oleh akar melalui osmosis dan kemudian bergerak vertikal ke atas melalui silem. Kemudian untuk peran adhesi ini dia membantu air untuk tetap menempel pada dinding silem, memungkinkan air untuk bergerak melawan gravitasi dan mencapai bagian-bagian tanaman yang lebih tinggi. Baik, itu saja yang ingin saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dea Wulandari atas tambahan jawabannya. Nah, selanjutnya kepada teman-teman yang lain, jika memiliki jawaban atau pendapat yang lain, dipersilakan. Baik, jika tidak ada lagi tambahan jawaban, selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana jawaban yang telah diberikan kelompok pemateri tadi dan tambahan dari Dea Wulandari, apakah dapat dipahami dengan jelas? Pada penanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa tumbuhan itu bisa beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan dengan ketersediaan air yang terbatas. Nah, contohnya untuk dia memiliki struktur akar yang efisien. Nah, sistem akar yang lebih dalam dan luas memungkinkan tumbuhan ini menjangkau sumber air yang lebih dalam. Nah, kemudian tumbuhan juga dapat mengurangi kehilangan air dengan memiliki daun kecil atau menutup stomata selama periode kering. Kemudian ada penyimpanan air tadi dijelaskan oleh pemateri bahwa sukulen atau kaktus memiliki jaringan penyimpanan air untuk bertahan selama periode kering. Kemudian tumbuhan seperti lidah buaya menggunakan sistem CAM membuka stomata di malam hari untuk meminimalkan kehilangan air. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nur Mutiara Ramadhani atas simpulannya. Nah, selanjutnya kepada kelompok pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Pada kelompok pemateri dipersilahkan. Moderator izin menjawab. Ya, dipersilahkan Nur Rahmanutia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amanah Ikrasari, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana air diserap secara vertikal oleh tanaman dan apa peran adhesi dalam proses ini. Nah, untuk penyerapan air secara vertikal oleh tanaman ini melibatkan beberapa mekanisme, terutama adhesi yang memainkan peran penting. Untuk mekanisme penyerapan air ini dimulai dari akar, terutama di bagian yang disebut zona perakaran. Akar yang memiliki rambut akar itu akan yang meningkatkan luas permukaan dan memperbesar area penyerapan airnya. Nah, air yang bergerak dari tanah ke dalam sel-sel akar melalui proses difusi dan osmosi. Perbedaan konsentrasi antara air dan tanah dan di dalam sel akar mendorong akar ini untuk masuk ke dalam sel. Nah, untuk pergerakan vertikal air,
setelah air ini diserap oleh akar, ia kemudian bergerak ke atas melalui jaringan silam. Silam ini terdiri dari sel-sel panjang yang membentuk tabung, seperti batang dan daun. Kemudian ada namanya yang terjadi proses transpirasi, di mana air ini menguap dari permukaan daun menciptakan tekanan negatif di silem yang membuat menarik air dari akar ke atas tanaman. Nah, untuk peran adesinya dalam proses ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu peran adesi dalam proses ini. Jadi adesi yaitu gaya tarik antara molekul air dan permukaan dinding sel atau pembuluh siklem. Adesi memungkinkan air menempel pada dinding pembuluh sehingga memfasilitasi pergerakan air ke atas melalui siklem. Meskipun ada gaya gravitasi yang menarik ke bawah, fenomena ini mendukung kapilaritas yaitu kemampuan air untuk bergerak melalui saluran sempit dengan menempel pada dinding pembuluh. Adesi juga mencegah air kembali ke tanah setelah diserap akar, sehingga memungkinkan aliran air yang efisien ke seluruh bagian tanaman. Tanpa adesi ini, aliran air vertikal akan terganggu, yang dapat menghambat proses penting seperti transpirasi, fotosintesis, dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Elsa atas jawabannya dan Nurhamatia. Nah, kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan jawaban dari kedua kalau dari kelompok pemateri, dipersilahkan. Ya, kepada Dia Wulandari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan yang sempat terjadi. Untuk tambahan yang sebelumnya saya berikan itu, saya tujukan kepada pertanyaan untuk Amanda Ikrasari, yaitu bagaimana air diserap secara vertikal oleh tanaman dan apa peran adesi dalam proses ini. Jadi tanaman itu memiliki akar yang menyerap air dari tanah. Akar ini dia memiliki rambut akar yang memperluas area penyerapan. Nah, setelah air diserap oleh akar, air ini akan bergerak ke atas melalui jaringan, yaitu jaringan silem. Ini adalah jaringan khusus yang mengangkut air dan nutrisi ke seluruh bagian tanaman, termasuk batang dan juga daun. Kemudian untuk peran adesi ini, dia membantu air untuk tetap menempel pada dinding silem, memungkinkan air untuk bergerak, melawan gravitasi, dan mencapai bagian-bagian tanaman yang lebih tinggi. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dia Wulandari atas tambahannya tadi. Nah, kepada teman-teman, jika masih ada yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin menambahkan jawaban, saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawaban yang telah diberikan kelompok pemateri dan tambahan dari Dia Wulandari tadi dapat dipahami dengan jelas? Pada penanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri dan tambahan dari Saudari Dia Wulandari tadi. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa air diserap secara vertikal oleh tanaman melalui akar yang menyerap air dari tanah dan
mengangkutnya ke atas melalui jaringan silam. Proses ini didukung oleh transpirasi yang menciptakan tekanan, serta peran adesif. Nah, adesif itu sendiri yaitu gaya tarik-menarik antara molekul air dan dinding silem untuk memastikan air tetap berada di bawah saluran. Nah, memungkinkan air bergerak dari akar menuju ke daun. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Amanah Ikrasari atas simpulannya. Nah, mohon maaf Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, dikarenakan semua pertanyaan pada sesi ini telah selesai, apakah ini dibuka sesi kedua atau tidak, Ibu? Mungkin dicukupkan saja, Dek. Baik, Ibu. Saya akan menyimpulkan sesi diskusi kita pada malam hari ini, di mana dari diskusi kita hari ini itu dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan teman-teman, saya selaku moderator dapat menyimpulkan bahwa makro dan mikronutrisi itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan tanaman, di mana makronutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium diperlukan dalam jumlah besar untuk proses fotosintesis dan perkembangan. Sedangkan makronutrisi itu berfungsi sebagai faktor dalam reaksi biokimia. Ketika salah satu nutrisi tidak tersedia, tanaman itu dapat mengalami defisiensi yang menghambat pertumbuhan. Nah, seperti daun kuning akibat kekurangan nitrogen. Kemudian interaksi antara air dan unsur hara juga berpengaruh pada pH tanah dan ketidaksediaan nutrisi. Air yang diserap oleh akar dapat mengubah keasaman tanah dan mempengaruhi kelarutan dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Kemudian air diserap secara vertikal melalui akar dengan bantuan adesi, di mana air itu bergerak dari tanah ke akar dan kemudian naik melalui silam berkat tekanan akar yang dihasilkan oleh transpirasi. Dalam kondisi dengan ketersediaan air yang terbatas, tumbuhan itu dapat mengadaptasi diri dengan mengembangkan akar yang dalam, kemudian daun kecil untuk mengurangi penguapan, dan mekanisme fisiologis lainnya untuk mempertahankan turgor sel. Dengan demikian, berbagai strategi ini tanaman mampu bertahan dalam tantangan lingkungan yang tidak menguntungkan. Baik, itu saja simpulan diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih moderator tadi sudah memandu jalannya presentasi dan diskusi, dan untuk teman-teman yang lain tadi sudah aktif ya dalam bertanya dan berdiskusi tadi ya. Saya mau share screen dulu terkait hasil plagiarisme yang sudah saya dapatkan ya dari aplikasi ini untuk informasi adik-adik juga agar bisa lebih baik lagi ke depannya dalam menulis ya. Nanti silakan bisa dicek lebih lengkapnya lagi di folder makalah PPT dan plagiarisme di sini. Linknya sudah saya sematkan atau pin di WA group. Silakan nanti mau dilihat detailnya bagaimana gitu ya. Di sini hanya saya beri highlight-nya saja seperti apa persentase yang kalian dapatkan dari 3 kelompok ya. Saya lupa kemarin, saya pikir ada 4 kelompok, ternyata hanya 3 saja. Oke, saya lihatkan dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3 di sini. Ya, kelompok 1 ini
plagiarismenya 26%. Kalau dia itu tandanya merah gitu ya, itu bisa dikatakan plagiarismenya tinggi. Jadi kemiripan isi yang kalian taruh di makalah itu bisa dikatakan banyak miripnya dengan punyanya sumber yang kalian pakai atau yang terdeteksi di internet gitu ya. Nah, kalau untuk makalah yang sebenarnya karya tulis, skripsi, artikel itu harus diulang lagi sebenarnya ini karena dia plagiarismenya tinggi ya. Nah, untuk kelompok 2 juga 28%. Nah, yang kelompok 3 ini nih tinggi banget ya, 56% gitu ya. Jadi batasnya itu harusnya 20% saja gitu ya. Nah, adik-adik bisa dilihat nanti di bagian sini yang mana sih yang terdeteksi itu yang terblok berwarna-warna ini ya. Ini harusnya bisa diedit kembali. Jadi jangan hanya di copy paste aja tetapi harus diedit kembali. Nah, ini kalian bisa jadi rujukan juga buat kalian atau evaluasi ketika kalian itu copy paste atau misalnya menyalin itu nanti bisa dilihat nih misalnya yang nomor 1 gitu ya sampai nomor misalnya ini ya nomor 1 ini dia terdeteksi terblok berwarna merah mungkin ya ini warnanya terus nanti bisa dilihat sumbernya itu dia nomor 1 ini gitu ya. Nah seterusnya gitu ya jadi nanti yang nomor 1 tadi misalnya mau diganti atau mau diperbaiki maka nanti perbaikannya harus sesuai dengan yang terblok tadi ini gitu ya misalnya ini. Jadi nanti harus diparaphrase lagi gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kepentingan tugas ini saya tidak meminta kalian untuk memperbaiki. Jadi hanya sebagai evaluasi saja bahwa ketika kalian menulis harusnya bisa diedit lagi gitu ya. Dan nanti untuk makalah di pertemuan-pertemuan di mata kuliah semester berikutnya ketika ketemu saya lagi di mata kuliah itu maka adik-adik tidak perlu kaget karena nanti pasti kriteria penilaiannya ini juga gitu ya hanya sebagai informasi saja. Oke. Nah itu untuk sekedar highlight persentase dari plagiarismenya ya. Jadi nanti ini juga salah satu penilaian yang saya berikan ke kalian misalnya kelompok 1 itu misalnya siapa aja orang-orangnya. Nah, itu nanti pasti akan kena dampaknya dari plagiarisme yang segini gitu ya. Di samping dengan keaktifan kalian di kelas online yang sekarang ini gitu ya. Nah, oke, saya stop sharing untuk yang itu. Kita saya mau coba. Saya punya waktu 30 menit ya, sesuai janji saya. Tadi sudah saya absen juga kalian, saya sudah isi presensi di Siapkat, tapi saya tidak perlihatkan ke kalian. Hadir semua ya, yang di sini sudah saya kasih hadir semua gitu ya. Jadi siapa yang mungkin belum sini? Tadi ada Wulan ya yang sebenarnya tidak saya kasih hadir karena mungkin terlambat, tapi sudah saya kasih hadir. Jadi untuk presensi hari ini pertemuan kedua sudah aman. Sekarang saya mau fokus ke bagian penambahan materi untuk hari ini gitu ya. Untuk nanti kelompok 2 dan 3 itu mohon bisa diperhatikan tema kita gitu ya. Jadi jangan sampai kelewat atau ngambil materi tema lain gitu karena sebenarnya itu sudah punya jatahnya gitu ya. Nah, untuk hari ini adik-adik sebenarnya materi pembelajarannya adik-adik bisa lihat di timeline kuliah juga. Silakan bisa dilihat itu gitu ya. Walaupun pokok bahasannya sama misalnya kayak kelompok 1, 2, 3 itu kelompok 1, 2, 3 itu sebenarnya sama pokok bahasannya air, tanah dan nutrisi tumbuhan. Tetapi subnya atau kayak spesifiknya itu beda-beda gitu. Jadi kelompok 1 harusnya sifat air dan fungsi air gitu ya. Kelompok 2 difusi, osmosis, indibisi, tekanan osmosis, tekanan turgor dan plasmolisis. Kelompok 3 itu proses transpirasi dan faktor yang mempengaruhi transpirasi. Silakan nanti bisa dilihat lagi itu ya. Jadi jangan
keluar dari situ gitu ya. Nah, akhirnya pertanyaannya tadi sudah banyak yang merembes kemana-mana gitu ya, karena itu gitu. Nah, saya coba nanti luruskan itu ya. Kita masuk ke sifat air. Sifat air dulu gitu ya. Kita belum ke pertanyaan yang kompleks. Kalian tadi pertanyaan sudah kompleks sekali. Oke. Saya coba pakai iPad saya ya untuk kasih lihat. Oke, ini ya, semoga bisa kelihatan. Nah, kita masuk ke sifat air adik-adik. Jadi kita harus tahu dulu air itu sifatnya apa. Sama kayak kita manusia, kita punya sifat gitu ya, karakternya gitu. Nah, itu yang kita harus pahami dulu, baru nanti pertanyaan seperti kayak kenapa air itu bisa naik ke atas gitu ya, padahal dia melawan gravitasi gitu ya. Itu sifat airnya dulu sebenarnya yang kita harus pahamin gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak memahami konsep dasarnya, ya ujung-ujungnya kita bakal harus dibantu terus sama ChatGPT ketika kita menjawab itu gitu. Padahal otak kita misalnya belum paham akan konsep dasarnya gitu ya. Nah, sifat air itu kita harus sesuaikan dengan air itu dia susunan atau komposisi kimianya apa. Air itu kan H2O ya. H2O. Dia terdiri dari dua atom hidrogen plus O2 min. Atau saya salah ini. O2 min kayaknya ya, gitu ya. Atau min 2. Ya, begitulah. Jadi satu oksigen dengan dua hidrogen. Nah, hidrogen itu dia cenderungnya dia plus gitu ya. Plus. Sedangkan kalau oksigen dia minus 2. Kenapa? Nanti bisa dilihat lagi di tabel periodik. Kenapa mereka kecenderungannya hidrogen itu plus, oksigen itu minus 2 gitu ya. Karena itu sudah dipelajari harusnya di biokimia dengan kimia dasar. Nah, jadi akhirnya ketika H2O itu terdiri dari atom hidrogen dengan atom oksigen, ketika mereka bersatu, maka bentukannya itu seperti ini gitu ya. Karena elektron O ini 2, kemudian elektron H 1 di sini, 1 di sini. Sehingga mereka bisa dikatakan lebih stabil lah gitu ya. Nah, kalau tadi adik-adik bisa lihat tadi catatan saya, ini saya juga belajar gitu ya. Saya belajar juga sebelum masuk kelas gitu ya, belajar buku yang kemarin saya kasih lihat ke kalian ini ya. Ini sebenarnya yang harus kita pelajari, sifat-sifat air ini gitu ya. Jadi misalnya ini ya, kenapa H2O itu kenapa dia bentukannya begini, kecenderungannya begini, kenapa enggak misalnya kenapa enggak begini. Ternyata ada bentukan yang itu pasti dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik mereka gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya kita bisa juga pakai yang ini, yang kedua ini gitu ya, untuk menggambarkan bagaimana mereka berinteraksi gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling benar ini, yang pertama ini. Ya. Jadi mereka itu membentuk sudut gitu ya. Jadi tidak garis lurus begitu gitu ya. Nah, itu ada alasannya kenapa mereka seperti itu ya. Tapi intinya adalah bentukannya O di tengah dan H itu di pinggir-pinggir gitu ya. Itu hanya satu air ya, satu molekul air ini. Nah, kemudian ini ikatannya apa nih mereka? Ini saya hapus ya. Jadi kalau mungkin adik-adik bisa ingat-ingat gitu ya, ada ikatan namanya, ada jenis-jenis ikatan misalnya. Ini ikatan apa nih antara H2?
H2 dengan O1 ini gitu ya. Nah, ikatannya itu antara O dengan H itu adalah ikatan kovalen. Ingat nggak? Ada ikatan kovalen, ikatan polar, non-polar, ada ikatan van der Waals gitu ya. Itu ikatannya macam-macam tuh gitu ya. Nah, ikatan kovalen ini artinya ikatan yang membagi atau apa ya, berbagi bersama mereka. Kayak barternya sama gitu. Misalnya oksigen kan dia butuh elektron 2 ya. Sementara hidrogen itu cenderung melepas 1. Nah, kalau mereka hanya satu-satu, ini mereka nggak stabil begini, gitu ya, dalam bentuk atomnya. Jadi mereka membutuhkan pasangan gitu. Jadi akhirnya mereka stabil. Nah, ini dikatakan sebagai ikatan kovalen, ikatan yang oksigen itu butuh 2 elektron lagi, hidrogen butuh 1 elektron lagi, gitu. Jadi mereka berbagi bersama, gitu ya, seimbang, gitu ya, itu ikatan kovalen. Nah, ini satu molekul air saja, tapi bagaimana dengan air yang mungkin kita minum atau misalnya air yang dibutuhkan oleh tumbuhan? Itu kan nggak mungkin hanya satu molekul air ya, satu molekul air, satu droplet air itu. Nah, dia butuh banyak molekul. Nah, kalau dia butuh banyak molekul, bagaimana cara mereka berikatan gitu? Padahal kan mereka sebenarnya udah stabil kayak gini gitu loh. Nah, makanya butuh ada lagi satu ikatan namanya, yaitu ikatan van der Waals gitu ya. Ya bahasa Belanda gitu ya. Van der kayaknya kayak gini deh atau Waals. Ya, beginilah gitu ya, van der Waals ya. Nah, ikatan van der Waals adalah ikatan yang ini adik-adik. Dia itu saya nyontek catatan saya ya, karena saya juga nggak hafal. Jadi ikatan van der Waals itu membuat seolah-olah satu molekul dengan satu molekul air yang lain itu bisa punya ikatan juga walaupun ikatannya lemah gitu. Ya, ini bisa dilihat misalnya ini H2O, ini satu molekul, lalu ini satu molekul, lalu ini satu molekul. Nah, ada ikatan putus-putus di sini, yang ini. Saya kasih warna orange. Gitu. Jadi ada ikatan putus-putus di situ. Nah, itu adalah ikatan van der Waals, ikatan yang lemah gitu ya. Jadi sebenarnya molekul-molekul itu saling berikatan satu sama lain walaupun dibandingkan dengan ikatan inti yang H2O ini, yang ini, itu dia lemah gitu ya. Nah, itu yang membuat ada yang namanya gaya kohesi. Gitu. Tadi kan kalian ada sempat bilang tuh apa itu kohesi gitu ya. Nah, itu yang membuat adanya gaya kohesi. Jadi gaya kohesi dan juga ada nanti adesi gitu ya. Gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik yang lemah antara satu molekul H2O dengan satu molekul H2O lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah droplet air satu, misalnya ya saya sederhanakan aja ya kayak gini ya. Misalnya, maka ada ikatan van der Waals-nya yang di sini gitu ya, yang menyebabkan mereka itu jadinya kumpulan air gitu. Gitu ya. Itu adalah gaya kohesi. Jadi gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik suatu molekul yang sejenis. Jadi satu H2O dengan satu H2O lain gitu. Itu gaya kohesi. Nah, ada juga gaya adesi. Biasanya kebalik-balik ya. Kadang kayak kohesi itu biasanya mungkin definisinya adesi. Saya juga dulu pernah kayak gitu waktu jadi mahasiswa. Ini yang mana nih yang jadi definisi? Kadang ketukar-tukar ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya ketukar sedikit gitu. Kita bisa lihat lagi di referensi. Oh iya, misalnya kohesi ternyata ini gitu ya. Tapi yang jelas adik-adik harus paham kenapa dia ada gaya kohesi dan adesi gitu ya. Nah, gaya kohesi adalah tadi gaya yang
ada gaya tarik-menarik antara satu H2O dengan H2O lain, misalnya gitu ya. Atau misalnya satu HCl dengan HCl lain. Jadi dia sejenis gitu ya molekulnya. Nah, tapi kalau gaya adesi itu adalah gaya tarik-menarik antara satu molekul A dengan satu molekul B. Jadi berbeda jenis mereka. Gitu ya. Jadi apa ya? Mungkin di sini kalau misalnya ini adalah air satu, maka saya kasih ini 2 gitu ya. Jadi ini bisa terjadi juga gitu ya. Jadi air itu bisa berikatan juga dengan berikatan lemah juga dengan molekul lain gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi aplikasinya misalnya ke tumbuhan bagaimana? Aplikasinya ke tumbuhan adalah ketika gaya kohesi kita mau misalnya tanya contohnya apa sih kalau gaya kohesi yang ada di dalam tumbuhan atau dalam air pada tumbuhan. Nah, pada saat misalnya ini saya nggak jago gambar ya. Jadi adik-adik misalnya ini ada air, ada apa sih silem gitu ya atau kayak saluran gitu ya, pipa-pipa di dalam tumbuhan itu kan. Misalnya dari bawah sini ini apa tanah gitu ya. Kemudian ini misalnya bagian atasnya gitu ya. Terus di sini misalnya sudah ada kayak ada stomata di daun situ gitu ya. Nah, air yang ada di bawah yang pada saat sudah diserap oleh akar itu akan punya massa air atau punya volume air yang bisa tidak putus-putus gitu karena dia punya gaya kohesi gitu ya. Jadi ketika misalnya matahari siang hari gitu kan ada transpirasi tadi, transpirasi itu kan proses penguapan ya. Nah, proses penguapan itu bagaimana terjadi walaupun misalnya tadi ada gaya gravitasi di situ ya. Nah, karena gaya kohesi ini, jadi air yang ada di bawah tanah itu bisa naik ke atas dan tidak terputus ketika stomata di sini itu terbuka gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau gaya adesi apa contohnya? Gaya adesi contohnya misalnya interaksi antara air dengan dinding-dinding sel gitu. Karena kan dinding sel itu misalnya ini adalah sebuah sel salah satu sel tumbuhan gitu ya. Ini misalnya air ya. Sebenarnya dinding sel kan bukan yang bentuknya satu garis lurus ini ya. Ini hanya biasanya kalau di buku-buku atau kayak di gambar, misalnya kalian ketika searching bagaimana sih dinding sel itu sebenarnya kan bukan seperti batu bata ini, sesimpel ini, tetapi mereka juga punya molekul penyusun dinding gitu kan. Nah, penyusun dinding itu pasti juga ada terdiri dari molekul lain gitu. Nah, molekul lain itulah yang akan berikatan dengan air gitu. Sehingga biasanya ketika kalian ngeliatin tumbuhan habis hujan gitu ya, kalian ngelihat itu pasti kayak ada droplet air gitu di tumbuhan itu gitu ya. Dia enggak ada yang misalnya netes ke tanah, ada juga yang hanya di daun itu gitu, nempel di situ. Nah, itu interaksi antara air dengan molekul satu dengan molekul yang ada di dinding sel daun itu. Gitu. Jadi seperti itu. Ya. Nah, tapi ada juga satu lagi mungkin selain gaya kohesi adesi ada juga yang namanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini biasanya juga sama fenomenanya dengan kohesi gitu ya. Jadi misalnya ketika air itu
apa sih kayak tergenang gitu ya. Air itu tergenang misalnya ya. Nah, kenapa dia kalau kalian lihat itu kayak apa namanya? Saya susah menjelaskan ya. Jadi intinya kenapa ketika kalian lihat air itu dia kayak ada bentukan gel-gelnya gitu ya. Nah, kenyal-kenyal begitu ya, gitu ya. Nah, itu karena adanya tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu disebabkan karena antara air satu dengan air lain itu menarik gitu, ya, menarik ke bagian tengah sini, gitu, ya. Jadi kalau misalnya saya kasih lihat lebih bagus lagi, mungkin gambarnya, ini saya sempat mencari ya. Searching sumber ya, bisa tidak ya kita share screen dari laptop sendiri. Nah, ini mungkin lebih bagus lagi nih gambarnya ya. Jadi kalian bisa cari juga di internet bagaimana penjelasan kalian itu gitu kalau visualisasinya gitu ya. Nah, ini. Jadi yang tadi saya bilang kohesi itu ya. Jadi kohesi itu tadi ada kayak tarikan antara satu molekul air dengan molekul lain gitu ya, molekul air yang sama gitu ya, yang lemah gitu ya. Nah, kemudian adesi itu misalnya itu tadi interaksi antara satu molekul air dengan dinding sel gitu ya, dinding xilem misalnya. Nah, ada juga surface tension, tadi permukaan, tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini yang membuat air itu bentukannya seperti ini gitu deh. Jadi dia antara satu air yang warna biru dengan air yang lain, ini ya, representasinya lingkaran biru ini saling menarik ke bagian tengah gitu. Jadi airnya menegang bagian atas-atasnya itu gitu ya. Menegang bagian atas-atasnya itu sehingga dia bentukannya itu cenderung apa ini, cembung ya. Jadi tidak rata. Karena itu tadi ada tarikan ke tengah sini gitu ya. Jadi bentukannya tidak rata, misalnya bentukan apa ya, garis lurus begini gitu ya permukaan atasnya, tapi dia bentukannya mencembung gini. Nah, ini sangat berguna bagi kehidupan gitu ya, dan juga bagi tumbuhan karena dia karena gaya kohesi gitu ya, sehingga terjadi tegangan permukaan, dan tegangan permukaan inilah yang bisa kita bisa lihat fenomenanya dengan adanya droplet-droplet air begini yang ada di daun. Nah, tegangan permukaan itu juga membuat kegunaan lain selain pada tumbuhan, yaitu misalnya ketika ada kayak serangga kecil gitu ya, jalan di atas air itu kakinya tidak tidak tenggelam gitu ya, karena tegangan permukaan tadi. Jadi seperti kayak ada lapisan bening kayak gel gitu ya, yang membuat permukaan air itu kayak menegang gitu ya dia. Jadi seperti ini bentukannya gitu. Nah, itu tadi ya konsep dasar yang harus adik-adik bisa pahamin, karena untuk kita bisa menjelaskan secara kompleks kita perlu konsep sederhananya seperti apa gitu, atau konsep dasarnya seperti apa. Oke. Kita lanjut sedikit lagi, apalagi yang mungkin belum itu. Tadi sifat-sifat air sudah ya. Nah, sehingga karena sifat air tadi yang seperti itu, artinya dia punya gaya kohesi, adesi, tegangan permukaan, gitu ya, maka bisa kita hubungkan apa sih sifat air ini gitu ya, yang nanti bisa berguna bagi tumbuhan. Misalnya tadi gitu ya, adanya proses transpirasi gitu, air itu bisa menguap gitu ya, air itu bisa menguap, kemudian bisa dialirkan gitu kan ke seluruh bagian tumbuhan melawan gaya gravitasi, karena
sifat air yang punya ikatan gitu ya, yang sejenis, yaitu yang namanya tadi kohesi. Itu. Nah, selain itu, kita balik lagi tadi ke bagian ini, saya harus share screen dari laptop terus ke iPad juga, jadi mohon ditunggu proses share screen-nya. Tadi hampir saya lupa terkait air itu H2O itu juga apa ya? Dia adalah pelarut. Dia itu merupakan pelarut yang apa ya? Untuk zat-zat terlarut itu mudah untuk larut. Paham nggak? Jadi H2O ini adalah pelarut. Pelarut gitu ya. Terus ada misalnya zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut itu misalnya kayak ion-ion gitu ya. Ini adalah zat-zat terlarut. Ketika dia dicampurkan ke dalam wadah gitu ya, ada H2O-nya misalnya berapa mili gitu ya. Zat terlarutnya berapa mili, maka terbentuklah larutan. Gitu ya. Ini bisa dikatakan H2O ini adalah pelarut universal gitu. Jadi dia sebenarnya mudah berinteraksi dengan ion-ion lain juga gitu ya. Ketika misalnya ada Cl- di sini gitu ya, ion klorida, kemudian ini ada H2O masuk ke dalam sini gitu ya, maka bisa jadi HCl gitu kan. Jadi zat-zat terlarutnya itu ketika kita hanya ngaduk sebentar aja, maka bisa jadi interaksi antara H2O dengan Cl- ini bisa terjadi dengan cepat gitu ya. Jadi dia homogen nantinya, jadi terlarut Cl-nya ini gitu ya. Jadi karena dia adalah pelarut universal, dia itu mudah berinteraksi atau mudah berikatan dengan ion-ion lain gitu ya, ion-ion lain atau molekul lain gitu ya. Nah, karena dia mudah berinteraksi ya dengan ion-ion lain, maka H2O air itu jarang yang dia itu 100% H2O saja gitu, air murni atau bisa dikatakan apa namanya, air destilasi gitu ya. 100% H2O itu jarang karena dia mudah berinteraksi dengan ion lain gitu. Pasti ketika kalian minum air mineral itu bukan hanya ada H2O saja, tapi ada mineral di situ ya. Entah itu misalnya kalium, kalsium, apalagi dan lain sebagainya gitu ya, magnesium gitu ya. Nah, jadi karena sifat air yang friendly ya, atau dia ramah dengan ion-ion lain, maka ketika di dalam tanah air itu tidak murni air saja, tetapi dia mengandung ion-ion yang sudah berikatan gitu ya. Nah, ion-ion yang berikatan dengan air itu disebut sebagai, makanya disebut sebagai air mineral gitu ya, bukan air murni. Nah, ketika airnya bentuknya mineral atau di dalamnya sudah ada mineral, maka ketika air itu diserap oleh akar, benefit atau keuntungan tumbuhan itu bukan hanya dia terhidrasi atau terkena air atau lembab gitu ya, tetapi juga dia mendapatkan nutrisi mikro lainnya gitu ya. Jadi seperti itu adik-adik gitu. Nah, tambahannya masih banyak sebenarnya gitu ya. Misalnya tentang air itu kalau dengan suhu bagaimana gitu ya. Ketika misalnya dia kena panas, air itu apakah mudah menguap atau sulit menguap gitu ya.
bagaimana kerapatannya dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga harus dipelajari terkait sifat air gitu ya. Jadi ini yang saya jelaskan hanya beberapa sifatnya saja, ada gaya kohesi, adhesi, tegangan permukaan, kemudian dia sebagai pelarut gitu ya. Kemudian mungkin itu ya, cuman 3, 1, 2, 3, 4 itu saja gitu ya yang saya tambahkan. Masih ada tadi misalnya air dengan suhu bagaimana gitu ya. Air gimana? Gitu ya. Let's see kalau yang bagian sini. Oh, turgiditas juga ya. Turgiditas itu nanti mungkin akan dibahas oleh kelompok 2, tapi turgiditas itu juga tadi sebenarnya efek dari air juga gitu ya. Nanti kelompok 2 harus bahas tentang osmosis difusi dengan turgiditas gitu ya. Karena itu nanti kaitannya dengan ketika air itu kayak kecenderungannya misalnya dari satu keadaan konsentrasi tinggi yang zat terlarutnya dengan yang zat terlarutnya rendah itu bagaimana gitu ya. Apa bedanya difusi dan osmosis gitu ya. Difusi osmosis di tumbuhan itu bagaimana gitu ya. Kemudian ada juga tadi turgiditas gitu ya. Itu kaitan dengan bagaimana sel itu tetap bisa terhidrasi atau lembab gitu ya. Seperti itu. Nah, itu saja mungkin tambahan dari saya adik-adik. Jadi semoga bisa dipahamin dan semoga tadi pertanyaan dari teman-teman itu bisa dijelaskan dengan lebih sederhana dengan konsep dasar tadi gitu ya. Sebenarnya kalau adik-adik memahamin konsep dasar ini, pertanyaan-pertanyaan dari audiens tadi sudah bisa terjawab secara tidak langsung gitu ya. Misalnya kenapa air dan unsur hara mempengaruhi pH. Nah, itu juga ada gitu sedikit saya kasih tambahan tadi pertanyaannya Nilu Putu Ekayanti. Misalnya H2O plus Cl gitu ya. H2A dan Cl min. Misalnya pH itu kan netralnya kan 7 ya. Jadi 1 sampai 6 ini asam, 7 netral, 8 sampai berapa? Skalanya itu 14 ya kalau nggak saya. Nah, ini kalau misalnya awalnya pH-nya netral nih, tapi ketika dimasukkan atau ada unsur ion Cl min itu nantinya kan jadi HCl gitu ya. O-nya nanti di sini entah berikatan dengan ikatan lain, mungkin molekul lain. Nah, dari netral ini jadi apa nih kalau dia ketambahan Cl min? Asam atau basa? Asam atau basa? Nah, ini asam. Nah, tapi kalau misalnya dia H2O dengan NO. NO berapa nih? 3 min atau 32 min? Saya lupa. HNO, dia dari netral jadi basa. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dijelaskan dengan sederhana sekali ketika kalian paham air itu bisa berikatan dengan siapapun gitu ya. Dan kita nanti tinggal lihat aja Cl min itu kecenderungannya dia negatif atau plus gitu ya. Kan ada juga yang plus gitu ya. Kayak Ca2 plus gitu ya. Misalnya kalau yang Cl min berarti dia mungkin kecenderungannya nanti dia pH-nya lebih asam gitu. Kalau misalnya berikatan dengan yang plus-plus mungkin dia lebih basa gitu ya. Jadi gampang sekali sebenarnya kita memahamin itu gitu. Kalau konsep dasarnya juga dipahamin. Oke, itu saja tambahan dari saya. So far ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada.
Oke, kalau sudah tidak ada berarti semoga bisa dipahamin apa yang tadi sudah saya jelaskan ke adik-adik, karena pemahaman kalian tentang konsep ini sangat mempengaruhi ketika kalian nanti akan ngerjain soal evaluasi dari saya. Jadi nanti setelah meet keempat nanti bakal saya kasih soal evaluasi untuk kalian sendiri masing-masing kerjakan, dan itu soal-soal yang konsep dasar gitu ya. Jadi itu nanti juga sebagai nilai evaluasi untuk saya gitu ya. Nanti adik-adik kalaupun masih loading sekarang tadi sepertinya kecepatan atau mungkin bisa di pause dulu, bisa nanti nonton rekamannya gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditambahkan, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih adik ya. Cindy gimana? Ibu, kan sudah bagi kelompok. Nah, ada angkatan 21, Ibu. Terus belum ada kelompoknya. Kalau seperti itu mungkin tidak bakal bikin makalah lagi ya, tapi silakan masuk entah di kelompok 2 atau kelompok 3. Hanya saja nanti silakan yang bersangkutan bisa chat saya, karena kebijakannya lain biar kamu juga dapat nilai yang adil, tapi juga tetap dapat tugas yang sama lah ya, mirip-mirip gitu ya. Jadi silakan chat saya nanti pribadi. Ada lagi, Cindy? Enggak ada, Ibu, sudah jelas. Makasih, Bu. Oke, thank you. Berarti itu saja untuk hari ini adik-adik. Kita ketemu lagi di pekan depan. Semoga nggak ada alasan hujan lagi ya, sehingga kita bisa masuk offline dan tidak mengambil waktu istirahat kita malam hari ini gitu ya. Jadi mohon maaf atas pertemuan mendadak ini gitu ya, darurat. Semoga pertemuan 3 dan 4 kita masih ada 2 pertemuan lagi bersama saya, semoga bisa offline biar kita mungkin bisa lebih berinteraksi, lebih enak gitu ya, karena kalau hanya lewat layar itu kayak berasa kurang ini gitu ya, kurang interaktif gitu. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.